Halo guys, back again with Camelia Tarot. Selamat pagi teman-teman, siang, sore, atau malam, tergantung aku upload ini ya. Oke, jadi hari ini kita sudah ada di Pick a Card Reading seperti biasanya. Temanya kali ini adalah siapa yang lebih dia pilih. Oke, jadi tadi tema itu kalian sudah paham ya teman-teman, siapa yang lebih dia pilih. Dia itu orang yang sedang kamu pikirkan ya, siapa yang lebih dia pilih, kamu, orang yang menonton video ini, atau orang lain yang di sana ya, yang dia juga dealing, pasangan kamu juga dealing sama dia. Perlu aku ingetin, ini general reading ya, kalau nggak resonate jangan sedih, jangan dipaksa. Kalau kalian ingin lebih deep lagi, kalian bisa private reading ya teman-teman, nggak apa-apa. Nomornya tertera di description box ya, bisa dihubungin di sana. Oke, aku mengucapkan terima kasih juga buat yang udah subscribe channel aku, udah dukung, udah support, udah share, udah like, dan juga udah nonton video aku. Terima kasih ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke readingannya. Ini PL 1, PL 2, dan PL 3. Untuk nanti PL 2 dan PL 3-nya aku kasih timestamp di description box ya. Halo, untuk yang PL pertama di sini ya. Sekarang aku mau reading buat kamu nih tentang siapa yang orang yang kamu dealing ini lebih milih siapa sih? Milih kamu atau orang ketiga? Bisa kamu orang ketiganya atau bisa orang lain itu orang ketiganya. Sesuaiin aja ya. Oke. Kita akan coba ya. Oke, untuk yang PL pertama. Aku akan fokuskan energi aku ya. Untuk orang yang milih PL pertama ini. Oke, untuk orang yang milih PL pertama, siapakah yang pasangan dia pilih? Oke, kita akan coba ya, lihat ya. Kalau ada suara lirik gitu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Aku mohon maklum juga, saya di sini panas banget. Oke. 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 Dah belum, lagi satu ya. Oke. Oke, kita akan buka dulu ya kartunya. The Magician, King of Swords, Wheel of Fortune, Ten of Cups, The Moon. Kalau di sini sih aku melihat ya, dia lebih cenderung memilih kamu. Ya, itu ya di awal ya kesimpulannya. Dia lebih cenderung memilih kamu teman-teman, karena di sini ya sepertinya memang ini ada hubungan third party ya, ada orang ketiga yang ada dalam hubungan kalian ya, karena di sini ada The Moon, ada sesuatu hal yang pasangan kalian tutupin dari kalian dan tidak ingin kalian ketahui ya. Tapi dari situ dia mungkin melihat bagaimana kesetiaan kamu, ketulusan kamu, kasih sayang kamu, juga mungkin apa yang dia rasakan saat bersama dengan kamu itu nggak pernah dia dapatkan dari orang lain ya. Makanya dia di sini akan bergerak untuk hubungan ini, dia akan maju untuk hubungan ini, dan dia akan berusaha sangat keras untuk hubungan ini ya. Dia ingin sebenarnya memperjuangkan kamu kembali teman-teman ya. Wheel of Fortune, dia ingin ada pergerakan dalam hubungan ini, dia tidak ingin stuck, dia nggak ingin pisah dari hubungan ini ya di sini. Karena mungkin di sini kalian terlibat sama orang yang sudah pernah berkeluarga, masih berkeluarga, atau ini pasangan kalian ya. Yang pasti di sini entah kamu orang ketiga atau kamu pasangan sahnya, dia di sini lebih cenderung memilih kamu ya. Di sini dia akan meninggalkan orang ketiganya itu ya teman-teman ya, di sini ya. Dia akan meninggalkan orang ketiganya itu untuk kamu ya. Di sini dia ingin memperjuangkan kamu lagi, dia melihat ketulusan kamu, kasih sayang kamu, dan dia ingin
memperjuangkan hubungan ini ya. Kalau dia misalkan sudah menikah, aku rasa dia akan meninggalkan pasangannya yang sekarang demi kamu. Kalau kamu yang sudah menikah dan ini pasangan kamu, dia akan meninggalkan orang ketiganya itu ya. Kapan itu? Tinggal waktu yang menjawab, karena ini adalah timeless. Kapan saja, kapan kamu menemukan video ini ya, seperti itu. Dia lebih memilih kamu di sini ya. Jadi yang kamu yang masih sayang sama dia, kamu masih punya harapan. Kamu yang masih cinta sama orang yang dipilih sama kamu masih punya harapan, teman-teman ya. Jadi kamu harus tetap bersemangat ya. Kalau kamu masih ada rasa, kamu harus optimis, karena orang ini akan mengupayakan untuk kamu ya, mengupayakan cintanya, usahanya, semuanya untuk kamu gitu ya. Karena dia sadar bahwa kamu orang yang bisa memberikan dia kenyamanan, juga seperti merasa bahagia, dan juga ibaratnya rasa aman lah, seperti itu ya teman-teman ya. Dia merasa kamu hangat, orang yang hangat, orang yang bisa dia ajak untuk bercerita dikala dia butuh teman curhat, teman cerita. Nah, dia tuh nggak bisa dapat kenyamanan itu dari orang lain kayak gitu ya. Oke. Dari monologi di sini ada nothing is yet set in stone, believe in the impossible, okay? Surrender to the divine, dan your commitment is being tested. Oke. Jadi komitmen kamu sedang dites oleh alam semesta. Apakah kamu dan pasangan kamu masih bisa bertahan dari apa yang sudah terjadi, yang sudah diterpa, atau sebaliknya? Surrender to the divine. Jadi di sini mungkin kamu lebih berserah, lebih pasrah sama Tuhan. Kamu percayakan semuanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa untuk membantu kamu menyembuhkan luka-luka kamu ya, untuk bisa membantu kamu menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan kamu ya, dari segi apapun itu ya. Di sini ya, walaupun kamu diterpa oleh angin, batu, dan lain sebagainya, kamu harus percaya bahwa kamu tetap bisa berdiri dan kamu tetap bisa untuk bangkit dan sukses dengan cara kamu sendiri ya. Kamu harus percaya pada hal yang tidak mungkin. Believe in impossible ini hampir sama kayak the magician ya, suatu hal yang gaib, bukan gaib sih, aku cenderung bilangnya sih yang tidak mungkin teman-teman ya. Yang tidak mungkin itu pasti bisa terjadi kalau Tuhan berkehendak ya. Jadi mungkin kamu di sini sudah ada yang berpisah lama, 3 tahun, 4 tahun, dan lain sebagainya. Kamu harus percaya bahwa dia akan kembali ya. Sekalipun 7 tahun, 10 tahun pun, kalau Tuhan berkehendak, maka dia akan kembali dengan sendirinya ya. Alam semesta akan menuntun dia untuk kembali sama kamu ya, kalau memang dia takdir kamu. Oke. Sekarang dari Love Island. Oke, dari Love Island ya. Not enough, healing heart, case on ring, kamera. Okay. Kamera, remixing, keep shake, perception, learn from the past, make memories. Oke, mungkin di sini kalian saling merindukan satu sama lain, terus ingat-ingat yang dulu-dulu. Kalian juga mungkin mengingat kebahagiaan kalian, terus juga awal kalian kenalan, masalah yang kalian hadapi bersama ya. Di sini kalian ingin banget komunikasi sama dia juga demikian ya. Tapi mungkin di sini komunikasi buruk ya teman-teman. Mungkin bahkan sampai nggak ada komunikasi, sudah putus komunikasi. Dan di sini ada healing heart, kalian lagi healing from the heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction ya. Kalian di sini lagi untuk berusaha untuk memperbaiki hati kalian ya. Kalian di sini merasa mungkin agak frustasi ya dalam hubungan ini ya. Terus juga kalian mungkin jealous juga ya, cemburu karena ada orang lain yang mengambil hati pasangan kalian ya. Case on ring, many option decision ya. Orang ini masih bingung, masih stuck untuk sekarang ya. Tapi kalau ditanya siapa yang lebih dia pilih, dia condongnya ke kamu. Tapi untuk kapan dia hadir ke kamu atau berani ngungkapin ke kamu, itu waktu yang bisa menjawab ya. Oke, jadi kalian banyak-banyak berdoa, afirmasikan dia kembali ke kehidupan kamu, dan percayalah bahwa dia akan kembali beneran ke dalam kehidupan kamu ya.
Oke, jadi sekian readingan dari aku. Kalau kalian ingin lebih intens lagi bisa private reading, nomornya tertera di description box ya teman-teman. See you on the next reading. Terima kasih ya teman-teman. Dadah pel pertama. Halo untuk yang milih pel kedua yang warna biru. Oke, jadi sekarang aku mau reading buat kamu tentang siapakah yang pasangan kamu pilih. Ya, pasangan kamu ini orang yang kamu fokuskan sekarang, atau mungkin tidak pasangan, orang yang kamu fokuskan, mungkin mantan dan lain sebagainya. Siapakah yang akan dia pilih, kamu atau orang yang dealing juga sama pasangan kamu sekarang? Oke, apapun hasilnya, kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya teman-teman ya. Jangan terlalu dipikirkan ya. Ini kan fun reading, general reading ya. Syukur-syukur kalau resonate ya. Dan kalau kalian mau lebih resonate lagi, kalian bisa private reading ya, supaya lebih benar energinya, lebih pas dan untuk kalian aja energinya gitu ya. Tapi private reading berbayar ya teman-teman ya, jangan lupa. Oke. Oke. Oke, kita ambil 5 ya. Oke, kita akan buka ya. Udah siap? Ini kartu-kartu kamu. Ace of Cups, Judgment, Ten of Pentacles, Two of Wands, Ace of Swords. Aku melihat di sini kalian mungkin dealing sama orang yang udah punya keluarga juga ya teman-teman ya, sama kayak kali pertama tadi, atau mungkin kalian yang sudah berkeluarga dengan orang yang kalian fokuskan sekarang ya. Kalian mungkin orang ketiga atau kalian pasangan sahnya ya. Ten of Pentacles di sini. Aku melihat orang ini perasaannya sangat besar sama kamu teman-teman. Orang ini juga aku merasa hatinya dan pikirannya itu ada kamu di sana. Di pikirannya itu ada kamu, di hatinya juga ada kamu ya. Cups itu menyatakan perasaan, Sword itu menyatakan logika ya, simpelnya begitu. Jadi orang ini sebenarnya sayang sama kamu, cuma dia merasa hubungan ini begitu berat untuk dijalani ya. Dia hanya bisa melihat kamu dari kejauhan, stalking media sosial kamu, rasanya ingin menghubungi kamu tapi dia takut kamu bakal menolak dia. Makanya dia di sini lebih baik untuk memendam perasaan ini. Ya. Perasaannya bilang dia memilih kamu. Tapi logikanya bilang dia harus meninggalkan kamu. Dia konflik batin dengan dirinya sendiri. Ya. Di sini adalah pilihan yang sulit. It is so hard to make decision. Ya. Di sini agak rumit sekali pikirannya dia. Di sini Judgment, tapi akan ada titik terang teman-teman dari permasalahan yang kalian hadapi ya. Akan ada titik terang di sini aku melihat ya. Titik terangnya aku merasa dia akan datang ke dalam kehidupan kamu seperti itu ya. Dia datang ke dalam kehidupan kamu, dia menjelaskan apa yang sudah terjadi, dan sisanya dia akan serahkan ke kamu. Apakah kamu mau menerima dia atau tidak? Tapi dengan catatan kamu harus siap dengan segala resikonya. Karena ini sebagian besar kalian dealing sama orang yang sudah menikah. Kalau kalian masih single ya. Kalau misalkan kalian bilang, oh belum kak, gini-gini. Kalau kalian sudah yakin ya teman-teman, kalau kalian sudah benar-benar yakin dia belum punya keluarga, maka orang ini pernah hampir berkeluarga sebelumnya sama kalian, sudah pernah hampir untuk benar-benar meninggalkan kalian, tapi kenyataannya dia tidak bisa. Dia membatalkan
perjanjiannya dengan orang itu dan datang kembali ke kamu, karena sejatinya dia masih sayang sama kamu. Tapi kalau yang sudah dealing sama orang yang sudah menikah, it is very hard, karena mungkin dia sudah punya anak dan kemungkinan kecil untuk meninggalkan keluarganya, seperti itu ya. Dia ingin memiliki kamu, dia juga ingin memiliki orang itu, istrinya dia atau suaminya dia. Tapi dia tahu hal itu tidak bisa, maka dia harus memilih salah satu. Ini akan ada suatu pilihan yang akan diambil dalam waktu dekat ataupun kapanpun itu ya. Kita tinggal lihat waktunya, dan kamu harus siap dengan segala yang terjadi ya. Entah itu keputusan yang menyakiti hati kamu atau menyakiti pihak yang lain, kamu harus bijaksana teman-teman ya. Kamu harus bijaksana, jangan hanya kesenangan kamu sesaat kamu bisa menyakiti orang lain, kamu bisa melukai orang lain ya. Harus bijaksana. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih dia pilih, jawabannya adalah 50-50. Dia juga sayang sama kamu, tapi dia juga sayang sama keluarganya. Oke? Tapi di balik itu semua akan ada keputusan yang dia ambil. Kalau di sini aku melihat kadarnya sama. Ya. Jadi aku tidak bilang ini dia milih pasangannya sekarang atau dia milih kamu, tapi ini 50-50. Keputusannya ada di tangan dia dan dia yang bisa memutuskannya ya. Jadi kamu harus bersiap-siap apapun yang terjadi. Kalau kamu memilih untuk mengikhlaskan, ikhlaskan. Tapi kalau kamu memilih untuk mempertahankan, kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu lebih pantas. Seperti itu ya. Kartu ini, aku lihat pile 2 ini sangat sulit, sangat berat. Walaupun terlihat dari gambaran kartunya menyatakan bahwa memang dia penuh rasa sama kamu, tapi aku merasakan teman-teman energinya begitu berat di sini. Karena kalian mungkin sudah lama nggak komunikasi sama orang ini, terus juga kalian di sini mungkin lagi komunikasi yang buruk sama orang ini ya. Komunikasi ada yang buruk di sini ya. Wow, keluar lagi nih teman-teman. Tadi file pertama juga keluar loh. Your commitment is being tested. Communication is key. Tadi aku barusan bilang komunikasi kalian lagi buruk ya. Luck is on your side. It's time to release negative high. Luck is on your side. Oke, jadi kalau dari monologi menjawab ya, monologi menjawab dia akan memilih kamu. Dari monologi ya, energinya. Karena komitmen kamu itu lagi dites sama alam semesta. Komunikasi kamu yang buruk sama dia itu akan mungkin agak sedikit menghambat energi kamu dan dia untuk bersama ya. Karena komunikasi agak sedikit terhambat, padahal komunikasi itu kuncinya. Mungkin di sini ada yang ngeblok salah satu, atau mungkin ada yang ganti nomor, atau mungkin hal lain sebagainya yang membuat komunikasi kalian terhambat ya. Tapi kalau monologi menjawab, ini orang ini lebih memilih kamu ya. Ini waktunya kamu untuk melepaskan hal yang negatif, ambil yang positifnya agar kamu bisa menarik si dia. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau monologi menjawab, dia akan lebih memilih kamu. Tapi kalau dari kartu tarot menjawab, ini masih 50-50. Dan semuanya akan mendapatkan titik terang saat pasangan kamu mulai berbicara dan mengangkat suara, ya. Siapa yang akan dia pilih? Seperti itu, ya. Tapi apapun yang terjadi, kamu harus bersiap diri ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dia masih mencintai kamu di sini. Sangat besar cintanya. Seperti yang aku bilang di awal, ya. Perasaannya meminta agar dia bertahan sama kamu, tapi logikanya menyuruh dia pergi. Itu yang membuat dia very hard to make decision. Ya, seperti itu. Jadi kamu harus sabar, kamu harus perbanyak doa dan juga usaha, serta kamu jangan terlalu terfokus sama hubungan ini ya. Karena hubungan ini mungkin menyakiti kamu dan kamu mungkin juga sudah nggak sabar sama hubungan ini ya, sudah nggak terlalu mengejar hubungan ini, seperti itu ya. Oke, kita lihat dari Long Island. Dia akan mengambil suatu keputusan teman-teman. Oke. Engagement ring, wow. Case on ring, again golden mirror, good, wow. Case on ring keluar 2 kali, many option, decision, ya kan? Seperti yang aku bilang tadi, pilihan. Dia akan membuat pilihan, walaupun dia tahu itu sangat sulit. Ya, engagement ring, you are maybe dealing with someone with the partner, or you, this is your partner ya, partner kamu, atau kamu dealing sama orang yang sudah punya orang lain di sana. The golden mirror, one-sided relationship,
ya. Satu sisi kamu merasa seperti perasaan ini bertepuk sebelah tangan, ya. Di sini dia mungkin lagi merefleksikan diri, terus juga evaluasi diri, dan juga dia lagi meningkatkan spiritualnya gitu. Terus kalau Booth itu menyatakan receiving what you need, progression, arriving, moving on. Maybe orang ini akan datang ke kamu, tapi memang untuk sekarang dia masih stalking kamu doang, belum ada tindakan tertentu, dan dia akan melakukan tindakan tertentu saat dia merasa sudah siap untuk bicara sama kamu, ya, supaya tidak menimbulkan pertengkaran, nanti belum selesai ngomong udah saling blokir-blokiran lagi gitu. Masalah belum selesai, belum tercapai puncaknya, konklusinya, sudah lagi blokir-blokiran seperti itu, ya. Dia ingin, maybe orang ini ada niat untuk serius sih. Beberapa dari mereka akan memilih kamu, dan beberapa memang akan meninggalkan, aku merasa, ya. Energinya terasa sepertinya, ya. Di sini. Tapi apapun yang terjadi, kalian harus tetap bersiap diri ya teman-teman ya. Maupun dia memilih kamu atau tidak, kamu harus bisa meyakinkan diri kamu bahwa apapun yang terjadi keputusan Tuhan dan itu yang terbaik. Oke? Jangan patah semangat, tetap berusaha, tetap bangkit, dan kamu harus bisa buktikan bahwa kamu mampu. Seperti itu ya. Oke, sekian readingan dari aku. Kalau kalian lebih ingin resonate, bisa private reading. Dan terima kasih ya udah nonton video aku. See you in the next reading. Dadah pel ke-2. Halo untuk yang pel ke-3 yang pilih warna orange. Sekarang aku mau reading buat kamu tentang orang yang dealing sama kamu sekarang. Itu lebih milih siapa? Lebih milih kamu atau pasangan dia yang lain? Tapi perlu aku ingetin, ini general reading. Kalau nggak resonate, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Kalian bisa private reading. Nomornya tertera di description box. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Fokuskan energi kamu. Aku akan menarik energi dari alam semesta yang memilih PL ke-3. Oke. Oke, kita akan ambil 5 ya. Maaf ya teman-teman, mejanya kecil gitu, jadi kartunya kurang bisa lebar. Oke, kita akan coba ya ambil 5 kartu. Oke. Oke. Kita kembalikan dulu ya, kita rapikan dulu biar enak dipandang. Oke, kita mulai. King of Pentacles, Knight of Pentacles, Eight of Pentacles, too much Pentacles, okay? Three of Wands dan Six of Swords. Oke, jadi kalau ditanya orang ini lebih memilih siapa sih, gitu ya? Dengan berat hati aku mengatakan orang ini tidak memilih siapa-siapa. Ya, sorry to say, tapi memang ini kenyataannya teman-teman. Ya, kalian jangan bersedih. Orang ini tidak memilih siapa-siapa. Dia sebenarnya sangat sulit untuk membuat suatu keputusannya. Dia sangat sulit. Dia ingin sebenarnya menawarkan lagi suatu hal ke kamu. Tapi dia perasaannya mengatakan dia harus pergi dari situasi ini. Dia lagi fokus untuk mensukseskan diri. Ya, dia lagi fokus sama pekerjaannya sekarang. Tidak ada hal lain di pikirannya selain itu. Ya memang dia terkadang masih ingat kamu, tapi ketika dia mengingat kamu, dia akan berusaha untuk langsung cepat-cepat untuk melupakan.
karena dia tahu ketika mengingat kamu itu hanya akan membuat atau meninggalkan kenangan. Seperti itu teman-teman. It is very sad ya. Ini pile ini sad banget sih energinya, sesuai sama pilenya ya. Matahari tenggelam, mellow, galau gitu. Orang ini sih sebenarnya dulu ada niatan datang ke kamu, tapi dia berpikir ulang gitu, karena dia mungkin sudah melihat kamu di sini udah bahagia dengan orang lain, udah berada di jalur kamu sendiri, dan dia merasa mungkin kamu sudah bisa menjaga diri tanpa perlu ada dia lagi di sisi kamu, kayak gitu ya. Makanya dia he's very very sad ya. Jadinya orang ini pergi ya, tidak ada yang dia pilih teman-teman. Kalau kamu mungkin khawatir gitu dia akan memilih orang lain, jawabannya tidak ada yang dia pilih. Kalau menurut aku ya teman-teman ya, kan menurut orang kan beda-beda ya. Kalau yang menurut penglihatan aku ini tidak ada yang dia pilih ya. Tidak ada orang yang dilihatnya sekarang, dia masih ingin fokus sama kerjaannya, Eight of Pentacles, dan dia ingin menjadi King of Pentacles, sukses ya. Dia ingin sukses dulu ya. Mungkin di sini kalian ada pertentangan ya dari orang sekeliling kalian about your love life gitu ya. Ada pertentangan ya yang membuat dia akhirnya bangkit, membuat dia menyukseskan diri, tidak ingin memikirkan siapapun di sana ya. Dia tidak memikirkan siapapun di sana, dia tidak mikirin siapa-siapa, dia hanya fokus sama kerjanya sekarang untuk saat ini. Tapi energi kan bersifat dinamis teman-teman, bisa berubah setiap saat ya. Jadi untuk sekarang itu dia tidak ingin memikirkan siapa-siapa. Entah nanti di kemudian hari ya, saat kalian mencari readingan lagi, itu akan berbeda hasilnya ya. Oke. Kalau penglihatan aku sih belum ya, bahkan tidak ada gitu ya. Sorry to say ya, tapi memang ini hal yang harus aku bacakan, tidak ada hal yang aku tutup-tutupi. Oke. Jadi kesimpulannya, siapa yang lebih dia pilih? Jawabannya tidak ada. Dia hanya fokus sama pekerjaannya sekarang. Ini kayak ada tiga tongkat nih. Ini kamu, ini orang lain, ini pekerjaan dia atau kehidupan dia. Dia lebih memilih ini. Ya. Dia lebih memilih pekerjaannya, memilih karirnya. Entah nanti dia kalau sudah sukses, dia akan kembali ke kamu atau tidak. Itu hanya waktu yang bisa menjawab. Ya. Di sini aku hanya membacakan energi yang sedang berlangsung di kehidupan kamu sekarang. Dan itu pun general. Ya. Aku terbuka teman-teman apa adanya. Kalau aku bilang ini general reading, ini mungkin tidak 100% unit. Kalau mau lebih unit, biasanya orang-orang itu private reading ke aku, baru lebih cocok energinya. Karena kalau private reading itu energinya cuma kamu doang gitu ya. Jadi cuma terfokus sama kamu. Oke. Oke, you're good enough. Emotion are running high. Adjustment are required. Have faith in your dreams. Kamu harus bisa mewujudkan mimpi kamu juga, karena dia ingin berusaha mewujudkan mimpinya dia. Mungkin nanti supaya kamu bisa melihat dia sukses, makanya kamu juga harus sukses, supaya sama-sama bisa melihat kalian bisa berdiri sendiri, kalian bisa sukses, kalian bisa saling bahagia walaupun tidak bersama. You are good enough. Kamu cukup teman-teman. Kamu cukup berusaha, kamu sudah cukup berusaha, kamu sudah cukup mempertahankan. Tapi kalau dianya yang mau pergi, kita tidak akan bisa memaksa, karena percuma kita dirinya ada di sisi kita, tapi hatinya dan pikirannya tidak ada, ya kan? Buat apa ada raga badannya aja, buat apa? Tapi pikirannya nggak di kita, buat apa? Ya kan? Itu hanya sia-sia, dan yang akan ada menambah rasa sakit doang. Emotion are running high. Mungkin kamu sekarang lagi emosi, lagi marah, emosi kamu nggak stabil, kamu butuh banget orang yang bisa bantu healing kamu, ya. Kamu butuh banget ini, tapi kamu bingung dari mana. Tapi kamu akan menemukan jawabannya dengan cara apa? Dengan cara kamu sendiri. Karena yang tahu keseharian kamu itu kamu, yang tahu hobi kamu apa itu kamu, ya. Jadi di sini kamu harus bisa menstabilkan emosi kamu. It is very sad, ada energinya, marah juga ada energinya. Campur aduk gitu, ya. Keadilan akan ada sih untuk kamu dari apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Ibaratnya kamu kerja, kamu dibayar kayak gitu. Ya, apa yang sudah kamu tumpahkan, apa yang sudah kamu luangkan, waktu kamu, perasaan kamu, itu akan dibayar gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dari Love Island-nya.
Oke. 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 Optimis ya, penting. Addiction, wow, not enough. Oke, teman-teman, kalau dari Love Island-nya mengatakan wedding rings. Oke, kalau dari Love Island-nya bilang wedding rings, mungkin kamu sudah menikah sama orang ini, sudah punya komitmen, atau dia mungkin yang sudah punya komitmen dengan orang lain. Ya, makanya dia dari sini nggak kembali sama kamu. Bisa sesuaiin kondisi aja ya. Abundance, keep a positive mindset. Kamu harus punya positif, yang pikiran positif. Manifest exactly what you want. Manifestasikan apa yang kamu inginkan sekarang. Gratitude dan bliss. Dengan cara itu mungkin kamu bisa mendapatkan kebahagiaan kamu, dan kamu bisa mendapatkan makna dari apa yang sudah terjadi sama kamu. Kamu bisa mensyukuri hal itu, dan kamu akan diberikan, kamu harus percaya, kamu akan diberikan dan dipertemukan dengan yang terbaik. Manifestasikan itu di pikiran kamu, ya. Terus juga ada addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a black, restraint. Oke, maybe orang ini dulunya sangat posesif ke kamu, terus juga ngelarang-larang kamu, ngobsesin kamu, terus mengikat kamu kayak gitu. Makanya di sini kamu mungkin hubungan ini kayak nggak bisa dipertahankan lagi, dan ya salah satu memilih mengalah ya. Ada di sini yang nggak pernah puas dengan apa yang sudah pasangan berikan kayak gitu ya. Makanya di sini ada yang merasa not enough ya. Pasangan kamu ini merasa apa yang kamu berikan itu rasanya masih belum cukup terus. Padahal kamu itu sudah, monologi mengatakan bahwa kamu itu good enough. Kamu itu sudah cukup, teman-teman ya. Kamu sudah cukup berjuang, kamu sudah cukup untuk memberikan kasih sayang ya, walaupun terkadang itu menyakiti kamu ya. Frustrated in relationship, lack of confidence, self sabotage, fear or ego issue, jealousy. Ego kamu ya, emotion ya di sini ya, harus bisa menstabilkan dulu, tenangkan pikiran kamu, ambil pikiran-pikiran positif supaya kamu ini auranya pun jadi bagus, teman-teman. Karena kalau kita berpikir kurang bagus, otomatis energi kita akan juga kurang bagus, seperti itu ya. Oke, sekian readingan dari aku. Jangan bersedih ya, ini adalah general reading. Kalau kamu suka, kamu bisa klik tombol like, comment, subscribe, bisa share ke teman-teman kamu yang membutuhkan reading aku. Dan see you next reading. Dadah, pel ketiga.